Kali ini kita akan ada kunjungan kebudayaan ke Taman Mini. Ini ada beberapa rombongan dari Good School Studi Kolektif dan Tokyo Gedai yang akan berangkat ke Taman Mini. Kita sudah sampai. Ini para rombongan kurang lebih ada 31 orang. Terdiri dari Indonesia, Korea Selatan, Jepang, Thailand. Kayaknya dari Filipina juga ada deh. Ini ada beberapa teman-teman dari Good School juga yang kemungkinan baru pertama kali. Berikut dengerin penuturan dari Bang Opang. Ya, rombongan terdiri dari 30 orang nih. Konsumsi udah disiapkan dari Good School karena kunjungan kebudayaan itu adalah fondasinya nasi. Yang mana kita sama-sama sepakat bahwa nasi adalah fondasi. Ini ada teman saya dari Jayapura bernama Julio yang jauh-jauh untuk belajar di Good School Studi Kolektif. Karena di Taman Mini udah tidak bisa keliling-keliling menggunakan mobil pribadi, harus menggunakan e-bike atau pokoknya yang semua yang berbau elektronik lah. Jadi mengurangi emisi, salah satu usahanya adalah bahwa kita harus menggunakan shuttle yang disediakan atau menyewa e-bike, mobil elektrik dan lain sebagainya. Berikut penampakan perjalanan kita menggunakan shuttle. Ini ada turis dari mana tahu nih. Kayaknya sih ngawur ya yang diceritakan beliau gitu ya. Tapi ngawur, kita langsung foto-foto dulu deh kalau begitu. Kita akan memasuki Museum Indonesia yang ada di Taman Mini dan disambut dengan pintu masuk yang mirip ini ya, pura-pura di Bali gitu ya. Ini Museum Indonesia yang ada di Taman Mini. Rombongan memasuki Museum Indonesia. Luas banget, bagus banget dari luarnya, bagus parah sih. Ini yang salah satu, gue juga udah lupa sih pertama kali ke Museum Indonesia kapan gitu ya, tapi ini ternyata bagus banget, makin rapi, makin bersih. Ini rombongan lagi menunggu shuttle selanjutnya setelah kunjungan. Ini ada Leni dan Sasha yang berseloroh bahwa dia bekerja tapi tidak bekerja sebenarnya. Penampakan dari pintu masuk. Bagus banget kan? Ini dalamnya isi Museum Indonesia macam-macam ya. Ada dari apa? Artefak, eh, ada peta gede banget. Ini sih kayaknya nggak cukup waktu sesekali doang ya. Kayaknya butuh waktu yang lebih lama untuk fokus ngeliatin satu-satu. Kayak di lantai satu ini ada kain-kain gitu ya. Ternyata banyak banget ceritanya, banyak banget maksudnya juga. Bisa ngebayang ini kain-kainnya. Ini penampakan dari luar Museum Indonesia. Ini juga salah satu, gue cukup terobsesi sih sebenarnya dengan karya-karya gigantik seperti ini. Ini tampak keluarnya juga, dari kejauhan ada Sasana Kriya, Dayu dan Cira.
Ini ada beberapa penampakan anak-anak SD yang sepertinya dari Museum Penerangan. Muspen atau Museum Penerangan by Kong Digi. Ini kita mau salah satu kunjungan kedua itu ke Museum Penerangan. Ini ada Rake yang driver juga, fotografer juga, pokoknya paling sibuk lah. Ini kita disambut dengan beberapa karyawan Museum Penerangan. Terus Angga Wijaya juga sedang menjelaskan apa itu Museum Penerangan dan kaitannya dengan Presiden Soeharto. Kita masih ada di lobi karena Museum Penerangan tidak terlalu besar ternyata ukurannya, tidak tampak terlihat dari luar gitu ya. Ini ada beberapa foto-foto yang diarsipkan oleh Museum Penerangan. Ini cukup ini juga menarik juga sebenarnya foto-fotonya. Ada foto-foto Pak Harto, juga ada foto-foto demo, ada foto-foto penyiaran ini fotonya Pak Harto. Ini tampak dalamnya pintu masuk. Ini ada beberapa alat kentongan gitu ya. Terus ada timeline juga Museum Penerangan seperti apa dan bagaimana, apa saja yang dikerjakan. Ada gramofon. Ada studio rekaman, studio syuting juga. Terus ada sejarahnya PFN dan beberapa alat-alat broadcasting lainnya nampak ada di area museum ini. Ada tokoh-tokoh juga. Ini ada infografik mengenai TVRI dari masa ke masa. Terus ada kamera-kameranya yang memang properti dari Museum Penerangan gitu ya. Ini salah satu arsip bersejarah juga, tapi nggak tahu ya ini kayak bekas dipakai TVRI atau apa gitu ya. Ini ada penyiaran lapangan bola, terus ada miniatur, ada kendaraan dari Museum Penerangan juga. Terus ini alat-alat film-film yang dibuat di masa-masa awal scene film di Indonesia. Ini ada tampak diorama DJ Azek. Ini kayaknya RRI nih, ngebahas soal RRI. Ya, terus ada alat cetak koran di Indonesia nih hampir sama kayak yang dipunya GA. Ini ada diorama juga ketika sepertinya ada orasi gitulah. Dibayangkannya ada orasi, terus ada sekumpulan orang-orang yang sedang berkumpul bersama menyaksikan, ada orasi, ada pendakwah, atau ini biasanya kumpul-kumpul musyawarah warga. Nih, di sini juga ada, wah ini lucu banget sih nih sebenarnya. Ini ada fotonya, nanti gue akan sematkan foto gue di sini. Ketika Pak Harto lagi menjelaskan di NTB kayaknya deh ini, kalau nggak salah ya, dia lagi ada musim panen dan Pak Harto dan Butin ngobrol bareng bersama para petani dan disiarkan langsung oleh Museum Penerangan. Ini sepertinya tampak bos DJ di RRI. Ini salah satu DJ pertama kali ya, DJ pertama di Indonesia kayak ini lagi ditodong sama tentara Jepang kalau nggak salah. Ini lucu banget dioramanya, tapi emang bersejarah dalam artian emang mungkin bisa jadi keadaannya di tahun segitu seperti itu gitu. Bagaimana lo memutarkan apa segala sesuatunya bisa jadi pemantik untuk melawan. Ini tampak kita menggunakan shuttle bus lagi untuk menuju ke gondola. Nah ini sebentar lagi kita akan menaiki gondola atau kereta gantung yang ada di Taman Mini. Dulu sih kayaknya gue udah 2-3 kali untuk naik kereta gantung ini, tapi cukup menarik untuk dilakukan secara berulang gitu. Ini tampak anjungan-anjungan yang berada di sekitaran gondola. Juga pedestriannya bagus banget ya. Jadi emang sih beberapa ini salah satu spot terbaik untuk olahraga. Ini tampak atas dari gondola. Ini gue berempat bersama teman-teman dari Jepang yang merasakan gondola untuk pertama kalinya. Ada yang takut juga sih. Sebenarnya naik gondola tuh
ada dua sisi gitu ya. Yang pertama membangkitkan memori kolektif. Yang kedua adalah ketakutan-ketakutan yang selalu berulang karena ketinggian dan sepertinya agak kurang safety ya kalau melihat dari apa yang ada di gondola. Inilah bird view-nya ya, view-view dari atas mengenai bagaimana Taman Mini Indonesia Indah dibuat dengan superpower, dengan ketahanan keuangan pada masa Orde Baru, dibuat dan bisa dinikmati hingga hari ini gitu. Ini lebih mirip golf court gitu ya. Gitu. Tampak masih bagus dan masih menarik untuk terus dibahas dan dilihat dari tahun ke tahun.